Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama Kak Karisma. Kali ini kita akan belajar lagi mengenai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, teman-teman. Nah, sebelum kita belajar mengenai materi kita pada siang hari ini, Kakak minta untuk kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran pada siang hari ini bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa mengambil ibrah dari pembelajaran kita siang hari ini. Mari Kakak hantarkan berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mohon maaf karena kita melakukan pembelajaran pada siang hari ini dengan secara daring. Nah, karena terdapat halangan. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan lupa absensi melalui Google Form yang sudah kakak share di grup. Silakan untuk checklist presensinya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah mengulas pembelajaran bab 3 mengenai pengaruh pembaruan Islam di Indonesia pada halaman 39. Yaitu ada gerakan pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia dan juga gerakan pengaruh Islam yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita akan mengulas pembelajaran poin C ya, yaitu organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman bisa membuka modulnya pada halaman 42. Silahkan bisa mempersiapkan alat tulis. Barangkali nanti ada yang perlu dicatat, bisa dicatat ya. Nah, silakan buka modulnya. Sudah teman-teman? Oke. Dalam poin C ini, yaitu organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Nah, pengertiannya sendiri, organisasi Islam yang ada di Indonesia merupakan organisasi Islam di Indonesia yang bergerak pada bidang politik, keagamaan, sosial, dan juga ekonomi. Nah, organisasi yang ada di Indonesia ini sangat banyak sekali teman-teman. Ada sekitaran ada 7. Nah, yang pertama ada organisasi Jamiatul Khair, yaitu organisasi yang didirikan pada tanggal 17 Juli tahun 1905, tepatnya di kota Jakarta. Nah, organisasi ini bergerak pada bidang pendidikan, pendidikan dasar, dan juga guru-gurunya ada yang juga terdapat di Tunisia, Sudan, Maroko, Arab, dan juga Mesir. Nah, organisasi yang kedua ada organisasi Syarikat Islam atau yang disingkat dengan SI. Nah, organisasi ini merupakan organisasi masa tertua yang berdiri pada era kolonialisme, didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tanggal 16 Oktober tahun 1905. Nah, organisasi yang didirikan ini sebagai wadah perkumpulan dan juga pergerakan bagi para pedagang di Indonesia. Nah, ada yang ketiga, ada organisasi Persatuan Umat Islam ya. Persatuan Umat Islam ini juga disingkat dengan PUI. Persatuan Umat Islam ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim, juga merupakan seorang ulama yang pengasuh di pondok pesantren yang ada di Majalengka. Jadi Kiai Haji Abdul Halim ini merupakan pengurus pesantren yang ada di Majalengka, seperti itu. Nah, PUI ini berdiri pada tahun 1911. Nah, kemudian mendirikan banyak sekolah seperti ada pondok pesantren dan juga madrasah-madrasah diniyah lainnya. Dan yang keempat ada organisasi Muhammadiyah, teman-teman. Organisasi Muhammadiyah ini berdiri pada tahun 1912 Masehi. Tepatnya didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Yogyakarta atau di Kampung Kauman Yogyakarta. Nah, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau tepatnya pada 18 November 1912. Nah, selanjutnya di sini ada organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah, teman-teman. Nah, organisasi ini merupakan organisasi Jamiat Al-Islah Wal Irsyad Al-Islamiyah yang berdiri pada 15 Syawal 1332 Hijriah atau tepatnya pada 6 September 1914 Masehi. Nah, tanggal tersebut mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah, teman-teman. Yang pertama ada di kota Jakarta. Nah,
Dalam organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah ini terdapat 3 tokoh yang paling penting yang berperan pada organisasi tersebut. Di antaranya ada Ahmad Sukarti, Ahmad Dahlan, dan juga Ahmad Hasan. Nah, sering disebut dengan trio pembaharu Islam Indonesia sejak awal berdirinya Al-Irsyad Al-Islamiyah tersebut. Dan yang keenam, ada Organisasi Persatuan Islam atau disingkat dengan PERSIS. Organisasi ini berdiri pada tahun 1923 Masehi. Tepatnya ada di kota Bandung pada tanggal 12 September. Oleh sekelompok orang Islam yang berminat dalam berpendidikan dan beraktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. PERSIS ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman seputar keislaman dan juga yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, PERSIS bukan sebuah organisasi keagamaan yang berorientasi tentang politik, namun lebih fokus terhadap pendidikan Islam dan juga diniyah, dakwah dan berusaha menegakkan ajaran Islam secara utuh tanpa dicampuri khurafat atau syirik dan bid'ah yang telah menyebar di kalangan awam pada orang Islam seperti itu. Dan yang terakhir ada organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 Masehi. Nah, organisasi Nahdlatul Ulama ini atau disingkat dengan NU merupakan sebuah organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia maupun dunia, teman-teman. Organisasi ini berlahir pada tanggal 31 Januari, tepatnya pada tahun 1926 Masehi. Bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Nah, kelahiran NU ini merupakan salah satu upaya melambangkan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain, baik yang bersifat sosial, budaya, dan juga keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan berdirinya NU dipengaruhi oleh adanya kondisi politik dalam suatu negara, baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam pada umumnya. Dalam Nahdlatul Ulama ini di sini terdapat makalah yang dikenal luas oleh warga Nahdlatul Ulama sendiri, yaitu ada Al-Muhafadzatu 'alal Qadimi Sahih wal Afdu bi Jadidil Afla, yang artinya memelihara hal lama yang masih baik dan juga mengambil hal baru yang lebih baik. Nah, sikap NU ini terbuka atas keragaman dan keperbedaan karena dipengaruhi oleh budaya Nusantara. Nah, Nahdlatul Ulama ini juga memiliki prinsip yaitu ada tawasud, tasamuh, dan juga tawazun. Tawasud itu artinya moderat atau tengah-tengah, dan tasamuh itu merupakan toleran, dan tawazun merupakan proporsional dalam menyikapi berbagai persoalan baik secara sosial, politik, ekonomi, dan juga kebudayaan. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang paling terkenal atau disebut juga sebagai pahlawan nasional Indonesia, yaitu ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Kiai Haji Zainul Arifin, Kiai Haji Zainal Mustafa, Kiai Haji Idam Khalid, Kiai Haji Abdul Wahab Hashbullah, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Kiai Haji Syam'un, Kiai Haji Mashkur. Nah, itu ada 9 tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang terkenal di Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu pembelajaran kita pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan ya. Nah, tugas kita pada pertemuan kali ini yaitu meringkas atau meresum pembelajaran bab 3 mulai dari poin A sampai poin C yang sudah kita terangkan dari pertemuan pertama dan sampai pertemuan ketiga kali ini. Nanti tugasnya di submit di link atau di grup yang sudah ada sebelumnya. Seperti biasa, jangan lupa absen dan juga meresum ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kak Arisma mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.